Apakah Anda tahu bahwa kebiasaan sehari-hari Anda bisa memperpendek umur Anda? Meskipun tampak seperti hal-hal kecil, pola hidup yang buruk bisa berakibat fatal bagi kesehatan dan memperpendek harapan hidup Anda. Dari merokok, pola makan buruk, hingga kebiasaan tidur yang salah, banyak faktor yang dapat membahayakan kesehatan kita tanpa kita sadari. Di video kali ini, kami akan mengungkapkan 5 kebiasaan yang sering diabaikan, namun memiliki dampak besar pada kesehatan dan umur panjang kita. Anda akan memahami bagaimana merokok, diet buruk, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, dan stres kronis bisa merusak tubuh secara perlahan dan memperpendek hidup kita. Kenapa Anda harus menonton video ini sampai selesai? Karena setiap informasi yang kami bagikan di sini dapat membantu Anda menghindari risiko kesehatan yang berbahaya. Dengan mengetahui dampaknya, Anda bisa mengambil langkah-langkah kecil namun efektif untuk memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Kami juga akan memberikan tips sederhana yang bisa Anda mulai terapkan hari ini, untuk menjaga tubuh tetap sehat, bugar, dan lebih awet muda. Jadi, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda dan ingin hidup lebih lama, jangan lewatkan video ini. Pastikan untuk menonton sampai akhir dan temukan cara mudah untuk menghindari kebiasaan yang bisa merusak kesehatan Anda. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Merokok. Merokok adalah kebiasaan yang sangat merusak, yang tidak hanya mempengaruhi tubuh kita secara fisik tetapi juga kehidupan kita secara keseluruhan. Ini bukan hanya salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia, tetapi juga merupakan ancaman tersembunyi yang terus-menerus mengintai kita. Kebiasaan ini menghancurkan hampir setiap organ tubuh kita, mulai dari jantung hingga paru-paru, hingga sistem pernapasan kita yang sangat vital untuk kelangsungan hidup. Saat kita menyalakan sebatang rokok, kita sebenarnya sedang mengundang serangkaian bahaya yang bisa mengubah hidup kita dan kehidupan orang-orang yang kita cintai. Merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru secara signifikan, yang hingga saat ini tetap menjadi salah satu bentuk kanker paling mematikan. Setiap kali kita merokok, kita memperkenalkan ratusan zat berbahaya ke dalam tubuh, yang bukan hanya menyebabkan kerusakan pada paru-paru tetapi juga pada saluran pernapasan kita. Organ vital lainnya, seperti jantung, juga terkena dampaknya. Penyakit jantung yang disebabkan oleh merokok bisa menyebabkan serangan jantung mendadak, yang mengancam nyawa dalam sekejap. Namun, dampak merokok tidak hanya terlihat pada tubuh kita. Asap rokok yang kita hembuskan ke udara menjadi ancaman bagi orang lain. Bahkan jika mereka tidak merokok, orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman-teman, bahkan orang asing yang hanya kebetulan berada di dekat kita, terpapar oleh bahaya yang sama. Asap rokok yang mereka hirup bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti kanker, penyakit pernapasan kronis, dan gangguan jantung. Ini adalah bahaya yang seringkali tidak kita sadari, dan banyak orang menderita tanpa bisa menghindarinya. Penting untuk memahami bahwa merokok tidak hanya mempercepat penuaan kulit kita, yang menyebabkan kerutan dan kulit kusam, tetapi juga mempercepat proses penuaan tubuh secara keseluruhan. Pembuluh darah kita menjadi lebih keras, aliran darah terganggu, dan kita mulai merasa lelah, kurang berenergi, dan kehilangan vitalitas yang kita miliki di masa muda. Setiap batang rokok yang kita hisap adalah langkah lebih dekat menuju masalah kesehatan yang lebih besar. Namun, meskipun dampak negatif merokok sangat nyata, masih ada harapan. Semua kerusakan yang disebabkan oleh merokok dapat diperlambat, dan dalam banyak kasus, dipulihkan, jika kita berhenti merokok. Berhenti merokok bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang sangat berharga dan dapat mengubah hidup kita secara dramatis. Ketika kita memilih untuk berhenti merokok, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang kita cintai dari bahaya yang tak terlihat. Kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia.
Berhenti merokok adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Sebuah langkah menuju kesehatan yang lebih baik, kulit yang lebih cerah, paru-paru yang lebih bersih, dan jantung yang lebih kuat. Jangan biarkan kebiasaan ini merusak masa depan kita dan masa depan orang-orang yang kita cintai. Setiap hari tanpa rokok adalah langkah lebih dekat menuju kebebasan dari belenggu kebiasaan yang merusak ini. Dan itu adalah keputusan yang layak untuk diperjuangkan. 2. Pola makan buruk, tinggi makanan olahan. Pola makan yang kaya akan makanan olahan, gula olahan, dan lemak tidak sehat adalah salah satu musuh terbesar yang seringkali tidak kita sadari, yang secara perlahan merusak tubuh dan kehidupan kita. Makanan olahan, yang seringkali tampak praktis dan menggoda dengan rasa yang manis atau gurih, sebenarnya menyimpan banyak bahaya di dalamnya. Ketika kita memilih makanan cepat saji yang tampak menggugah selera, kita mungkin merasa puas sesaat, tetapi tubuh kita akan merasakan akibatnya dalam jangka panjang. Setiap kali kita memasukkan makanan yang syarat dengan bahan kimia, pengawet, dan pemanis buatan ke dalam tubuh, kita memberi makan penyakit yang kita belum tentu dapat lihat di permukaan. Penyakit yang berkembang diam-diam, tetapi pasti. Makanan olahan dan tinggi gula olahan secara perlahan merusak keseimbangan alami tubuh kita. Obesitas, yang seringkali merupakan hasil dari kebiasaan makan yang buruk, memberi beban luar biasa pada tubuh. Kita mungkin merasa terjebak dalam tubuh yang mulai terasa lebih berat, lebih mudah lelah, dan lebih sulit bergerak. Namun, dampak dari obesitas jauh lebih besar dari sekadar penurunan fisik. Ia berpotensi membuka pintu bagi kondisi-kondisi serius lainnya, seperti diabetes tipe 2, yang merusak fungsi tubuh secara perlahan namun pasti. Diabetes, yang menyebabkan kadar gula darah tidak terkontrol, merusak pembuluh darah dan merusak banyak organ vital, termasuk ginjal dan jantung. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang drastis, dengan serangkaian komplikasi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, dari mobilitas hingga kestabilan emosional. Lebih dari itu, konsumsi makanan yang kaya lemak trans dan gula berlebih berisiko menyebabkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, yang seringkali tidak menunjukkan gejala sampai kerusakan serius terjadi, memaksa jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Seiring berjalannya waktu, kondisi ini merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke, dua kondisi yang dapat mengancam nyawa. Kondisi-kondisi ini seringkali datang tanpa peringatan, mengubah hidup kita secara dramatis dan seringkali meninggalkan dampak emosional yang mendalam, selain rasa sakit fisik yang luar biasa. Selain dampak fisik yang sangat jelas, pola makan buruk juga memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional dan mental kita. Ketika tubuh kita terinfeksi oleh penyakit-penyakit kronis yang berkembang dari kebiasaan makan yang buruk, kita tidak hanya merasakan sakit fisik, tetapi juga kelelahan emosional yang tak terhindarkan. Rasa frustasi, depresi, dan kecemasan semakin meningkat seiring dengan penurunan kualitas hidup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hubungan kita dengan orang lain, serta persepsi kita terhadap diri sendiri. Hidup yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan, energi, dan gairah, bisa berubah menjadi rutinitas yang melelahkan dan penuh penyesalan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun, berita baiknya adalah kita memiliki kontrol atas pilihan yang kita buat. Pola makan yang buruk bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Dengan perubahan kecil yang penuh kesadaran, kita dapat memulihkan tubuh kita, memberikan energi kembali, dan mencegah penyakit-penyakit ini berkembang. Dengan menggantikan makanan olahan dengan makanan alami dan bergizi, serta mengurangi konsumsi gula dan lemak jahat, kita bisa membalikkan keadaan. Kita dapat memilih untuk memelihara tubuh kita, memberi makan jiwa kita, dan merawat kesehatan kita dengan penuh perhatian, bukan hanya untuk memperpanjang hidup, tetapi untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik. Setiap keputusan yang kita buat, bahkan yang paling sederhana sekalipun, memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan kita. Dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. 3. Kurangnya aktivitas fisik.
Kurangnya aktivitas fisik seringkali dianggap sebagai masalah sepele, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan kita, terutama saat kita semakin menua. Saat kita memilih untuk duduk terlalu lama, berbaring tanpa aktivitas, atau tidak bergerak, kita sebenarnya sedang mengabaikan kebutuhan dasar tubuh kita yang sangat vital. Aktivitas fisik yang minim bisa memicu serangkaian masalah kesehatan serius yang bukan hanya mengurangi kualitas hidup kita, tetapi bahkan bisa memperpendek usia kita. Ketika kita terus-menerus berada dalam posisi pasif, kita memberi kesempatan pada kondisi yang merusak tubuh secara perlahan, bahkan tanpa kita sadari. Penyakit seperti obesitas, yang kerap dikaitkan dengan pola hidup kurang gerak, mulai berkembang dengan diam-diam. Peningkatan berat badan yang tidak terkendali dapat mempengaruhi hampir setiap sistem tubuh kita, membuat kita merasa lebih berat, lebih lelah, dan semakin sulit melakukan kegiatan sehari-hari yang sebelumnya mudah dilakukan. Lebih buruknya lagi, obesitas dapat mengarah pada penyakit jantung yang mematikan, di mana jantung kita harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini bukan hanya tentang angka di timbangan, tetapi tentang seberapa besar beban yang kita berikan pada tubuh kita. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga memperburuk kelemahan otot. Ketika otot-otot tubuh kita tidak digunakan secara teratur, mereka mulai menyusut dan kehilangan kekuatan, membuat kita lebih rentan terhadap cedera dan kesulitan bergerak. Mungkin Anda merasakannya setiap kali bangun dari tempat tidur atau saat mencoba berdiri setelah duduk lama, rasa sakit yang datang tiba-tiba, seolah tubuh menolak untuk bergerak dengan lancar. Ini adalah tanda bahwa otot-otot kita semakin lemah dan kurang siap untuk melakukan aktivitas dasar. Bayangkan berapa banyak hal yang akan kita lewatkan jika kita tidak dapat berjalan dengan mudah, menaiki tangga, atau bermain dengan orang-orang yang kita cintai. Selain kelemahan otot, kekurangan aktivitas fisik juga menyebabkan penurunan kepadatan tulang. Tulang kita, yang seharusnya kokoh dan kuat, mulai kehilangan daya tahannya seiring berjalannya waktu jika tidak cukup diberi tantangan melalui aktivitas fisik. Ini membuka pintu bagi osteoporosis, kondisi yang membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Sebuah jatuh kecil bisa berakibat fatal jika tulang kita sudah lemah. Semua ini mengarah pada kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Kurangnya aktivitas fisik tidak hanya merusak tubuh kita, tetapi juga mengurangi kemampuan kita untuk menikmati kehidupan. Kehidupan yang lebih pendek dan kurang sehat bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk bergerak lebih banyak dapat membuat perbedaan besar. Bahkan berjalan kaki sebentar, melakukan peregangan ringan, atau mencoba olahraga ringan seperti berenang atau yoga bisa mengubah segalanya. Dengan bergerak lebih banyak, kita memberi tubuh kita kesempatan untuk tetap hidup dengan penuh energi dan vitalitas. Setiap kali kita memilih untuk bergerak, kita memberi tubuh kita alasan untuk terus berfungsi dengan baik, memperkuat jantung, otot, dan tulang kita, serta meningkatkan sirkulasi darah yang sangat penting bagi kesehatan kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada menikmati hidup dengan kebebasan untuk bergerak, mengejar mimpi, dan merasakan setiap detik hidup dengan penuh semangat. Kita berhak untuk merayakan setiap momen tanpa dibatasi oleh tubuh yang lelah dan tidak bertenaga. Kurangnya aktivitas fisik dapat merampas itu semua. Tetapi dengan perubahan kecil dalam gaya hidup, kita dapat kembali mendapatkan kebebasan tersebut. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mulai bergerak. Mulailah hari ini, karena tubuh kita hanya memiliki satu kesempatan untuk tetap sehat, dan itu tergantung pada seberapa kita peduli untuk merawatnya. 4. Konsumsi alkohol berlebihan. Konsumsi alkohol yang berlebihan bukan hanya sekadar kebiasaan sosial atau cara untuk merayakan, tetapi merupakan ancaman serius yang dapat merusak hampir setiap aspek tubuh dan jiwa kita. Meskipun alkohol sering dianggap sebagai cara untuk melupakan kesulitan atau untuk bersenang-senang, kenyataannya alkohol berfungsi sebagai penghancur perlahan yang membawa dampak buruk yang jauh lebih dalam daripada yang kita sadari. Salah satu dampak paling mengerikan dari kebiasaan ini adalah kerusakan pada hati. Hati kita, yang berfungsi sebagai penyaring utama dalam tubuh, akan kehilangan kemampuannya untuk memproses racun dan sisa-sisa metabolisme, yang kemudian dapat menyebabkan penyakit hati kronis. Dalam beberapa kasus,
Penyakit hati ini bisa berujung pada sirosis, yang pada gilirannya bisa menyebabkan kegagalan organ dan akhirnya kematian. Namun, dampak dari konsumsi alkohol berlebihan tidak berhenti di situ. Jantung kita, yang merupakan pusat kehidupan kita, juga menderita akibat alkohol. Alkohol dapat menyebabkan gangguan pada detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Proses ini secara bertahap memperlemah kemampuan jantung untuk memompa darah secara efisien, meningkatkan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke, yang semuanya bisa datang tanpa peringatan dan merubah hidup kita dalam sekejap. Menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin telah mengabaikan kesehatan jantung kita dengan kebiasaan ini adalah hal yang sangat mengerikan dan memilukan. Lebih jauh lagi, alkohol berperan besar dalam meningkatkan risiko berkembangnya berbagai jenis kanker. Kanker adalah penyakit yang bisa datang dengan cara yang sangat brutal dan tanpa ampun. Kanker mulut, tenggorokan, hati, dan payudara adalah beberapa jenis kanker yang sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Meskipun gejalanya mungkin tidak langsung terlihat, kanker ini dapat berkembang dengan sangat cepat dan dengan cara yang sangat merusak tubuh, mengubah hidup kita selamanya. Setiap tegukan alkohol yang kita ambil memperburuk kondisi tubuh kita, menambah peluang berkembangnya sel-sel kanker yang merusak tanpa bisa kita kendalikan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh alkohol tidak hanya terbatas pada fisik. Dampak alkohol pada kesehatan mental kita seringkali jauh lebih dalam dan lebih sulit untuk dikenali. Alkohol dapat menjadi pelarian dari perasaan cemas, stres, atau depresi, tetapi kenyataannya, ia sering memperburuk keadaan. Ketergantungan alkohol bisa menyebarkan kecemasan dan depresi, mengubah seseorang menjadi bayangan dari diri mereka yang sebenarnya. Meskipun alkohol bisa memberikan pelarian sementara, efek jangka panjangnya pada mental bisa sangat merusak, menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk keluar. Selain itu, alkohol dapat merusak penilaian kita, mengurangi kemampuan kita untuk membuat keputusan yang baik. Dalam keadaan mabuk, kita mungkin merasa lebih percaya diri atau bebas, tetapi itu hanya ilusi sementara. Alkohol membuat kita mengambil risiko yang tidak perlu, melakukan tindakan yang kita sesali, dan mengabaikan keselamatan kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Perilaku berisiko ini, yang seringkali datang dengan konsumsi alkohol berlebihan, dapat mengarah pada kecelakaan, cedera, atau bahkan tindakan yang bisa merusak hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita mungkin berpikir bahwa alkohol hanya memengaruhi tubuh kita secara fisik, tetapi pengaruhnya pada perilaku dan hubungan sosial kita bisa jauh lebih menghancurkan. Setiap tegukan yang kita ambil mungkin terasa seperti kelegaan sementara, tetapi setiap gelas alkohol membawa kita lebih dekat pada jalan yang penuh dengan risiko dan kerusakan. Sebuah jalan yang mungkin sangat sulit untuk kita kembali setelah terlalu jauh kita masuki. Mungkin kita merasa seperti tidak ada jalan keluar dari masalah atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi alkohol bukanlah solusi. Ia hanya memperburuk keadaan kita, menghancurkan tubuh dan jiwa kita sedikit demi sedikit. Dan suatu hari, kita akan menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai pelarian, sebenarnya adalah penjara yang mengekang kita dari kebebasan sejati. 5. Stres kronis dan kebiasaan tidur buruk. Stres yang datang tanpa henti, yang melanda setiap hari dan seakan tak pernah berakhir, adalah musuh yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Ketika stres menjadi bagian dari kehidupan kita, ia secara perlahan merusak kesehatan tubuh dan pikiran kita, membawa kita menuju jalur yang penuh dengan penyakit serius. Ketika kita hidup di bawah tekanan yang terus-menerus, tubuh kita berada dalam kondisi siaga yang berlebihan, seolah-olah kita selalu berada dalam keadaan fight or flight, memproduksi hormon stres, seperti kortisol, dalam jumlah yang sangat tinggi. Ini adalah hormon yang awalnya dirancang untuk membantu kita menghadapi situasi berbahaya, tetapi jika diproduksi terus-menerus dalam jangka panjang, hormon ini dapat merusak organ-organ tubuh kita, seperti jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung, misalnya, adalah salah satu akibat langsung dari stres yang berkepanjangan. Stres mempengaruhi cara tubuh kita mengelola tekanan darah dan detak jantung. Ketika kita merasa tertekan, detak jantung kita meningkat,
dan pembuluh darah kita menyempit, yang mengarah pada peningkatan tekanan darah. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat, kita bisa berisiko tinggi mengalami serangan jantung atau bahkan gagal jantung. Stres juga menyebabkan peradangan pada tubuh, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pembekuan darah, yang berpotensi menyebabkan stroke. Namun, dampak stres tidak hanya terbatas pada fisik kita, tetapi juga merusak kesehatan mental kita. Kecemasan yang berlebihan, perasaan tertekan yang terus-menerus, dan gangguan tidur yang sering menyertai stres kronis, semuanya berkontribusi pada kondisi mental yang rapuh. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, kehilangan fokus, dan sering merasa terperangkap dalam lingkaran pikir yang tak berujung. Kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi berat, yang mempengaruhi kemampuan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan kebahagiaan. Tidak hanya itu, rasa cemas yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang mengganggu, yang pada akhirnya menghalangi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tidur yang buruk menjadi salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh stres kronis. Ketika kita terjaga dalam ketegangan, pikiran kita terus berputar, dan kita merasa seolah-olah tidak bisa benar-benar beristirahat. Tidur seharusnya adalah waktu bagi tubuh untuk pulih, mengembalikan energi yang hilang, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, ketika tidur kita terganggu oleh kecemasan dan stres yang tak henti-hentinya, tubuh kita kehilangan kesempatan untuk memulihkan dirinya dengan benar. Tidur yang kurang memadai membuat tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan pada sel-sel tubuh, melemahkan sistem kekebalan tubuh kita, dan meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya, karena tubuh yang lemah akan lebih mudah terserang penyakit serius yang mengancam jiwa. Kekurangan tidur juga memiliki dampak yang sangat besar pada fungsi kognitif kita. Ketika kita tidak mendapatkan cukup tidur, kemampuan kita untuk berpikir jernih, fokus, dan mengingat informasi menurun. Kita menjadi lebih mudah lupa, merasa bingung, dan bahkan menghadapi masalah dalam membuat keputusan. Seiring berjalannya waktu, efek dari tidur yang buruk ini semakin parah, mengarah pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Kita merasa lebih mudah lelah, kehilangan motivasi, dan mengalami penurunan dalam kinerja sehari-hari. Stres kronis yang tidak ditangani dengan baik, ditambah dengan kebiasaan tidur buruk, menciptakan siklus yang sulit untuk dipatahkan. Kita merasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang tidak sehat, di mana kesehatan fisik dan mental kita terus-menerus terganggu. Ini bukan hanya masalah sementara, tetapi masalah yang dapat mengubah arah kehidupan kita secara drastis. Bahkan, tanpa kita sadari, kita memperpendek harapan hidup kita sendiri, karena tubuh kita tidak mendapatkan waktu dan ruang yang cukup untuk menyembuhkan dan memperbaiki dirinya sendiri. Bayangkan jika Anda terus membiarkan stres merusak tubuh Anda dan tidur yang buruk menghalangi Anda untuk memperoleh kedamaian dan energi yang sangat dibutuhkan. Akhirnya, tubuh Anda akan memberitahu Anda melalui rasa sakit, kelelahan yang tak tertahankan, atau bahkan kondisi kesehatan yang serius yang mungkin sulit diobati. Kini saatnya untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa Anda memiliki kendali atas hidup Anda. Mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti melalui olahraga, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang Anda percayai, serta memperbaiki kebiasaan tidur Anda, adalah langkah-langkah kecil namun sangat kuat yang dapat mengubah kualitas hidup Anda. Jangan biarkan stres mengendalikan hidup Anda. Jangan biarkan kebiasaan tidur yang buruk merusak potensi tubuh dan pikiran Anda. Ingat, tubuh Anda adalah hadiah yang tak ternilai, dan sudah waktunya untuk memberi perhatian yang lebih besar padanya. Berikan tubuh Anda kesempatan untuk sembuh, pulih, dan tumbuh lebih kuat setiap harinya, karena Anda berhak untuk hidup dengan kesehatan dan kebahagiaan yang optimal. Sekarang, setelah kita membahas bagaimana stres kronis dan kebiasaan tidur buruk dapat memengaruhi kesehatan kita, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Apa satu hal yang Anda rasa paling penting dan akan Anda terapkan dalam hidup Anda mulai sekarang? Kami ingin mendengar pendapat Anda.
Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan berbagi dengan kami satu langkah kecil yang akan Anda ambil untuk mengelola stres dan memperbaiki kualitas tidur Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi dengan teman-teman Anda, dan pastikan untuk berlangganan ke saluran YouTube kami agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia.